Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati bunda-bunda guru TK Negeri Kolomarbau beserta pengelola dan pendidik kami bunda sayang. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan hasil materi yang telah saya buat, yaitu tentang budaya positif, yaitu penerapan disiplin positif membuat kesepakatan kelas oleh Rosalinda CGP Angkatan 11 Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan ini juga adalah kegiatan yang telah kami lakukan di provinsi kemarin tentang budaya positif yang harus dilakukan di setiap lembaga sekolah. Adapun saya telah melaksanakan praktek di kelas, yaitu praktek baik pada anak, yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, dan Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan lewat kegiatan Kombel TK Negeri Kolomarbau, saya akan menyampaikan cara pembuatan kesepakatan kelas. Sekarang saya mau tanya sama Ibu. Ibu tahu tak apa sih itu kesepakatan kelas? Apa bedanya kesepakatan kelas dengan aturan atau peraturan yang telah kita lakukan di sekolah biasanya? Kalau biasanya kita kan tata tertib kelas, ada peraturan sekolah, ada peraturan kelas. Nah, sekarang saya mau tanya, apa bedanya? Tahu belum Ibu, apa perbedaan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas? Ada yang tahu peraturan kelas itu apa? Nah, kalau kita tanya peraturan, kalau kita selama ini yang kita tahu yaitu peraturan, ya Bu, peraturan kita buat dari guru atau dari sekolah yang harus diikuti oleh anak dan harus diikuti oleh seluruh stakeholder di sekolah ataupun guru ataupun pemerintah. Sekarang ini berdasarkan pembelajaran kami di CDP, bahwasanya sekarang kita harus menggunakan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yaitu merupakan suatu aturan yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelas, termasuk guru dan peserta didik, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Nah, jadi Bu, membuat kesepakatan kelas ini kita harus melibatkan peserta didik. Kalau biasa tuh kita tulis, kan? Kita tempel, lepas itu kita bacakan setiap hari di depan kelas. Nah, kalau untuk kesepakatan kelas ini, kita dan anak harus membuat sosialisasi ataupun kita kerjasama, kita berdiskusi. Nah, kita berdiskusi membuat kesepakatan kelas. Kalau aturan itu apabila anak melanggar, kita harus ada, itu kalau dulu dihukum, itu kalau dulu ya Bu. Kalau sekarang, kalau kesepakatan kelas itu namanya konsekuensi. Artinya apabila anak melanggar aturan yang kesepakatan yang kita buat, kita menggunakan itu namanya konsekuensi. Itu nanti kita jelaskan. Sekarang kita masuk yang pertama, proses pembuatan kesepakatan kelas, yaitu satu, diskusi bersama. Guru mengajak anak-anak berdiskusi tentang pentingnya aturan di kelas dan meminta pendapat mereka tentang aturan yang perlu dibuat. Nah, dalam membuat ini kita berdiskusi yang pertama. Kita tanya, apalagi kita anak TK nih Bun. Nah, macam saya setelah saya sampaikan kepada anak apa saja perilaku yang harus kita ikuti di sekolah. Kalau anak TK ini mungkin tak sama dengan anak SD. Anak SD ini dia bisa nulis sendiri kan. Jadi kalau kita berdiskusi dulu, kita tanya anak satu-satu bisa ataupun secara bersamaan. Nah, kira-kira sikap apa yang tidak boleh kita lakukan di kelas. Nah, lepas itu perilaku apa yang boleh kita lakukan. Misalnya, boleh tak nak kalau kita di kelas memukul teman? Tidak boleh Bunda. Berarti kita tanya sama dia, kalau kita tidak boleh memukul teman, berarti kita harus ngapain? Gitu. Berarti kita harus sayang sama teman. Nah, itu kita harus berdiskusi terlebih dahulu, ya Bu ya. Itu salah satu cara kita untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, selanjutnya yaitu
untuk diterapkan atau perilaku buruk apa yang tidak boleh dilakukan. Yang mengajukan itu tuh anak-anak guru ya? Iya, anak-anak guru. Kita sebagai guru hanya menanyakan dulu. Misalnya, kira-kira itu di iya, betul. Anak itu dia, apalagi di kelas D, mungkin dia tidak tahu apa aja yang perilaku apa aja yang baik yang bisa dilakukan di sekolah, dan perilaku apa aja yang kira-kiranya buruk yang tidak bisa dibuatkan di sekolah. Misalnya, coba ibu satu, kira-kira apa? Contoh satu aja saya minta. Perilaku baik kira-kira itu apa? Satu. Peralatan yang sudah digunakan. Oke, betul sekali. Merapikan peralatan yang sudah digunakan itu salah satu. Dan di sini anak boleh menyebutkan kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Itu di bagian proses. Nah, mungkin di sini ibu bisa menggunakan nih kartu. Nah, macam ini kita gunakan kartu, kita minta anak memilih. Nah, di situ kita gabungkan kartu ataupun gambar seperti ini. Gambar ini kita kasihkan anak memilih. Di situ dia memilih mana perilaku yang baik. Nah, kalau yang baik kita tempelkan di sebelah sini. Buatkan di sini perilaku baik. Tempelkan di sini, otomatis dia tahu nih. Berdasarkan kemauan anak. Iya, berdasarkan kemauan anak. Kita kasih ke gambar sebanyak-banyaknya karena kita di anak TK. Mungkin kalau anak SD, anak SMP, anak SMA, gurunya hanya memberi mungkin sticky note ataupun kertas. Setelah itu anak menulis perilaku apa yang boleh, perilaku apa yang tidak boleh, perilaku apa yang baik, perilaku apa yang tidak baik. Tetapi kalau kita di TK, kita tidak bisa seperti itu pun karena anak kita tidak bisa menulis, ya kan? Jadi, iya, lewat kegiatan memilih gambar ini, kita bisa mengajak anak untuk berdiskusi, mengajukan pertanyaan kepada anak, dan anak bisa memilih aturan apa yang bagus menurut beliau di kelas dan apa yang tidak bagus. Misalnya, mungkin dia mengambil gambar tentang memukul teman. Berarti dia meletakkan di bagian perilaku yang tidak baik. Di situ kita bisa bertanya sama anak, kenapa pilih gambar ini nak? Ini gambar tidak baik memukul teman. Jadi kesepakatan kelas kita, boleh tak kalau kita memukul teman? Tidak boleh. Berarti nanti kesepakatan kelas kita baru kita kumpulkan jadi satu. Setelah itu baru kita jadikan kalimat yang positif. Ya Bu ya, kalimat yang positif. Kalimat positif ini kalimat yang tidak mengandung kata tidak. Mungkin kalau dulu itu contoh punya kita yang dulu, tidak ribut di dalam kelas. Ya, kalau sekarang udah tak boleh pun. Jadi bahasanya harus positif. Misalnya sayang dan menghargai teman, ataupun menghargai orang yang lebih tua, ataupun menghargai teman sekelas, ataupun menghargai bunda guru. Dan ini juga berlaku untuk anak KB. Guru KB juga bisa buat seperti ini. Anak nanti bisa memilih gambar. Apa nanti kira-kira yang menurut dia itu berlaku yang baik. Setelah itu bisa kita memilih lagi gambar yang lain, misalnya serak-serak mainan. Nanti dia bisa memilih dari situ ya Bu. Itu di situ kita dapat nanti ide-ide yang anak itu kan. Nah, yang bagian 3 yaitu pemilihan aturan. Dari berbagai ide yang telah diajukan anak tadi atau ide yang sudah dipilih, gambar yang sudah dipilih anak itu tadi, pilih beberapa aturan utama yang disepakati bersama ya oleh anak dan guru untuk diterapkan di kelas menggunakan kalimat positif. Nah, itu tadi Bu, kalimat positif tadi kalimat yang tidak mengandung kata tidak, kalimat yang harus melakukan kalimat yang mengandung nilai universal ataupun nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu seperti profil pelajar Pancasila itu kan ada mandiri. Berarti kalau mandiri anak itu apa? Merapikan peralatan main, mengemas mainan. Itu bahasa positif. Dapat itu nanti kita masukkan ke dalam satu kalimat. Dan kalimat itu kita harus memiliki nilai kebajikan itu tadi. Kalau nilai agama dan moral misalnya kan gitu, atau religius, berarti apa Bun? Kalau religius dari profil pelajar Pancasila tadi berdoa atau
kalau mandiri. Kalau mandiri tadi apa? Merapikan mainan setelah bermain, boleh. Kalau yang ini tidak mengganggu teman. Kalau dulu kita apa di situ? Saya. Kalau di situ tidak mengganggu teman, berarti kita iya saling sayang sesama teman. Itu bisa kita ambilkan. Dalam mengambil kesepakatan kelas ini adalah membuat kesepakatan kelas, kita bisa mengambil misalnya gini. Kalau ini mungkin kita sudah bertahun-tahun itu aja terus. Tapi kalau sekarang kesepakatan kelas ini bisa kita ubah. Misalnya, ya dari hasil pemilihan aturan yang kita pilih, misalnya ada kita gabungkan. Misalnya kalau dia tata tertib, misalnya tertib saat melakukan mau berbaris, berarti merapikan, itu termasuk ke dalam mandiri. Misalnya kan kita ambil satu poin, bisa kita jadikan satu, bisa juga kita pilah-pilahkan, bisa. Minimal dalam satu semester itu kita buatlah misalnya 4 dulu aturan yang kesepakatan kelas yang kita buat, jangan terlalu banyak, apalagi anak kelas A kan. Anak kelas A misalnya kita ambil 4 dulu nilai universalnya, misalnya religius, itu apa, berarti berdoa. Lepas itu mandiri, itu apa, mengikuti doa kan, iya, boleh, iya, mengikuti. Lepas itu misalnya tadi kalau tidak ribut, kalau biasa kita tidak ribut, berarti kita ganti lagi. Apa kira-kira kalau tidak ribut itu tadi? Duduk dengan tertib. Iya, duduk dengan tertib. Itu satu. Berarti kita otomatis mengajarkan ke anak ke hal yang baik. Kalau anak TK ini, nak jangan lari, misalnya gitu. Anak cuma hanya dengarnya lari, gitu kan. Tapi kalau kita bilang, nak duduk tertib, itu kesepakatan kelas. Otomatis dia mendengarnya tertib ya Bun. Itu. Selanjutnya yaitu penulisan dan visualisasi. Yaitu aturan yang sudah disepakati tadi ditulis dan bisa dibuat di dalam bentuk visual seperti poster ataupun gambar agar mudah diingat oleh anak-anak. Di sini Bun, kalau kita mungkin tidak punya kita tak bisa baliho, kita buat sendiri. Kita bisa buat dari seperti mana ya Bun? Seperti ini ya Bun, kita bisa buat seperti ini. Ya, kita bisa buat seperti ini, kita tempelkan. Mungkin di kelas Bunda ada yang sudah ada, cuman mungkin kita dengan kata yang berbeda. Kalau biasa kita buatnya tata tertib kelas. Nah, sekarang iya, kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Kita bisa buat seperti ini. Kita potong gambar, di bawahnya kita tulis apa. Mungkin yang di sini mungkin agak sedikit kecil karena tidak banyak kita yang dibuat. Misalnya sini cuma ada 4. Bunda bisa buat lebih. Misalnya anak kelas B bisa dibuat 6 atau 7 boleh. Tempelkan dengan karton yang lebih besar. Di sini pun kita bisa mengajak anak-anak untuk menempel. Jadi dia tahu nanti nih kenapa harus kita tempel, karena ini nanti untuk anak mengingat. Berarti dia kalau biasa mungkin kita hanya tulisan. Bunda di macu, Bunda di tak hafal, dia nengok sama. Pasal kan kita kadang kurang hafal, dia tak hafal, dia nengok mana tulisan Bunda. Tapi kalau gambar ya kan, kalau gambar seperti ini kita tempel, paling tidak dia tahu. Saya juga Bun. Kalau kita hanya menulis untuk anak TK nih, kalau hanya kita tulis kesepakatan kelas itu berdoa, kita nengok mencari mana yang kita tengok kan. Tapi kalau kita sudah buat seperti ini, ada gambarnya, ada tulisannya. Kalau dapat nanti buatkan angka 1 Bun. Kalau yang macam gitu kan ada angka 1-nya, berarti 1 mengucapkan salah. Berarti nampak nih gambar nomor 1 mengucapkan salah, atau gambar nomor 1 berdoa, katanya kan? Itu. Iya. Jadi anak-anak bisa melihat gambar dan mudah diingatkan, terutama pada anak usia dini ya Bun. Itu yang bagian anunya. Baik, selanjutnya yaitu 5, sosialisasi dan implementasi. Kesepakatan yang sudah dibuat kemudian disosialisasikan
dan diaplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari kelas. Kalau kita biasanya mengucapkan kesepakatan kelas itu kita lakukan di sekolah kita ya, alhamdulillah sudah kita laksanakan, cuman mungkin dengan bahasa yang berbeda, masih ada kata atau kalimat negatifnya. Setelah itu kita mensosialisasinya di saat anak mau makan, ya kan? Nah, untuk kesepakatan kelas ini kita juga bisa membaca saat anak masuk belajar, bisa. Yang paling utamanya di saat anak ingin melakukan kegiatan. Nah, sebelum sudah kita terangkan kegiatan pembelajaran kita, lepas itu pembagian kegiatan, waktu saat kita mau pembagian kegiatan itu. Jadi anak itu tahu tuh, sudah siap belajar, dia harus membersihkan, harus mengemas peralatannya. Waktu dia mengambil kegiatan kelompok-kelompok mana, dia juga harus tertib, tidak mengganggu teman, tidak berkelahi. Nah, dari kesepakatan itu kita mensosialisasikan. Ya, kalau kita biasanya sebelum makan. Nanti kita rubah nggak Bu? Ayo kita rubah, kita coba. Iya. Waktu saat kita mau. Iya, kita tidak makan dan pulang kita baru baca. Jadi besok kita rubah lagi kan, kita rubah. Kayak di KB juga gitu. Kita usahakan anak itu belajar kalau pas kegiatan Mbak, iya tadi cakap lagi kesepakatan iya, bisa. Saat kita misalnya ada terdapat salah satu anak melanggar kegiatan, melanggar kesepakatan, kita bisa sebutkan. Coba sebut apa tadi kesepakatan kelas kita tadi apa? Waktu dia rebutan mainan. Nah, kita bisa sebutkan apa kesepakatan kelas kita. Makanya kesepakatan kelas kita jangan terlalu banyak, Bu. Kalau kemarin kita mungkin sampai 10 sampai 11. Ini dapat aja 5 aja dulu dalam satu semester atau dalam satu tahun ini, itu udah oke betul. Itu nanti dia bisa memahami. Iya, dari 10 itu dia tak memahami, cuma kata-kata kita aja. Betul, dia hanya hafalan di mulut, dia tidak melakukan yang sebenar-benarnya. Itu kita kalau dapat ini macam mana kita bisa menyadari melalui kesadaran anak dari diri anak itu langsung. Oh, diingat nih, berarti gabung teman ini kesepakatan kelas kita. Nah, selanjutnya yaitu contoh kesepakatan kelas. Ini Bun salah satu contoh kesepakatan kelas yang bisa kita buat. Terserah Bunda mau masukkan kata-kata apa, terserah Bunda mau masukkan, yang penting memiliki nilai universal ataupun memiliki nilai kebajikan yang terdapat di dalam profil pelajar Pancasila. Ya contohnya yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ya, berarti kalau berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan ini apa nilainya, Bun? Iya, nilai agama. Kalau dalam profil pelajar Pancasilanya apa nih? Religius. Ya, ini religius. Oke, yang selanjutnya duduk dengan tertib. Oke, kalau duduk dengan tertib ini tadi nilai apa yang terdapat di dalamnya? Duduk dengan tertib. Yang di dalam profil pelajar Pancasila, kalau duduk dengan tertib berarti ini mandiri ya, bisa mandiri ya. Kalau berbicara dengan sopan, berarti berbicara dengan sopan baik dengan guru, baik dengan teman, itu menghargai ya. Anak-anak kita belajar menghargai. Kadang bisa guru aja Bun nak berbicara yang lembut pun kepada anak kadang memang sulit sebetulnya. Nah, jadi dari situ ya, makanya peran kita sebagai guru ini pun sebetulnya itu tadi sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara yang kami pelajari, bahwasanya kita sebagai guru itu harus menuntun. Yang tidak menuntun itu apa? Kita harus memberi contoh yang baik. Saya aja sebetulnya balik-balik. Mungkin dulu kalau saya jadi guru saya belum tahu nih, saya merasa saya ini betul. Tapi setelah saya jadi kepala sekolah, setelah saya mengikuti CGP, baru saya nengok guru. Kadang guru terasa sedikit dengan anak, hati saya itu langsung ada, oh sesuai dengan saya pelajari. Sebetulnya balik-balik. Kalau mungkin saya di tempat Bunda dulu mungkin melakukan hal yang sama. Kadang itu penat, ya Bunda. Kita penat, kita kadang
emosi. lembut pun tidak boleh. Nah, kadang itu balik tadi kan, cuman itu tadi macam mana supaya bisa menghargai kita. Iya, betul. Macam mana dia bisa menghargai kita. Kadang itu yang sulit pun, kita memberi contoh yang baik kepada anak itu yang sangat sulit ya. Itu tadi. Kesabaran yang Sabar menunggu giliran. Nah, ini sabar. Berarti kita pun kadang orang tua kita pun tak sabar. Tapi macam mana kita sebagai guru harus menerapkan sikap sabar tu pada anak, misalnya kadang kita anak antri, walaupun dia tidak rapi pun dia dalam berbaris, sepaling tidak pun rapi di sini tidak kita minta dia harus rapi tidak. Tapi macam mana supaya dia tahu, oh ya, aku harus dia kawan dulu dia aku pendiam. Nah, ibaratnya gitulah dalam bahasa kita. Macam mana anak tu bisa tertib, dia tidak tolak-tolak kawan. Bukan dalam arti dia harus berbaris rapi je. Tidak. Tapi macam mana kita menumbuhkan kesadaran anak, macam mana dia bisa sadar bahawasanya oh ya, kawan tu lagi cuci tangan, dia saya di sini dulu. Saya berdiri dulu. Kadang-kadang ada tu anak nyerobot aja cuci tangan. balik siapa yang dulu dia tertiru. Balik itu harus ada orang pipa. Balik berarti itu belum ada kesadaran dari anak. Dalam katakan, itu ya tidak ada kesadaran dari. Tapi kita nak menunggu kesadaran daripada anak itulah yang paling banyak. Dulu dia berbalik kan dia orang pipa dulu. Iya. Kalau itu gini dalam pipa. Dalam pipa itu dah mana yang dulu dalam harus berbaris. Ada dapat yang dulu kan tidak berbaris, tidak bertolak. Iya betul. Itu sabar menunggu giliran. Macam mana kita menanamkan anak itu sabar? Tidak harus dia harus rapi. Ya memang sih kalau nampaknya dia rapi, otomatis nanti dia bakalan antri. Cuman maksud saya itu sabar di sini masalahnya, iya untuk menumbuhkan sabo dari dalam diri anak. Kadang ibu guru aja kita tak sabo kan? Iya betul. Selanjutnya berbagi mainan dan alat belajar dengan teman. Nah di sini Berbagi pun banyak. macam mana anak muda harus berbagi? Aku saja disayang nak Iya betul. Kadang dia yang sebelah sana pun, yang sebelah sana. Oke. Kadang mana yang tadi itu pun sebelah sana. Oke. Oke, ini kita tadi. Sudah dah juga ini mati laptopnya dulu mati. Ini kita tahu nanti dia kalau dia lagi parah nak jalan nak masuk ke dalam. Ya. Berbagi mainan dan alat belajar ya. Di sini juga kita makanya sebelum kita membaca atau mensosialisasi ini sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi anakku dia tahu, oh berarti kita nanti berbagi mainan, lepas itu berbagi alat belajar dengan menggunakan. Ya, kadang ada juga ya, kalau mungkin anak A belum nyambut, apalagi anak A tu mainan dia termabuk, kata ada kita itu nyanyi nanti kita cakap balik nyanyi kita. Pasti kita mulut kita tak bisa. Selanjutnya yaitu merapikan mainan dan alat belajar setelah digunakan. Berarti ini juga sama bun. Berarti ini terdapat nilai mandiri ya. Tanggung jawab lah. Boleh tanggung jawab bisa. Berarti anak merapikan mainan dan belajar. Macam mana kita sebetul gini. Mungkin untuk menyadari anak untuk bertanggung jawab itu agak susah ya bun. Jadi kalau misalnya setiap hari anak ada yang belum bisa membersihkan mainan, kadang kita terpekik terolong aja bertiak. Tapi bagaimana kita caranya kita panggil, kita datangi dia, mungkin kita pegang dada dia, kita ajak. Karena itu balik dari anak. Kadang kalau kita terpekik, makin kita terpekik, makin itu dia merapikan mainan dan belajar setelah digunakan. Yang selanjutnya yaitu menghargai dan tidak menyakiti teman. Itu kita belajar untuk anak macam mana dia tidak memusuhi teman, meminta maaf, macam mana dia tidak memukul teman. Apalagi kita ni anak baru, semester baru, mungkin banyak anak balik-balik tadi
ataupun kita di rumah kita tak tahu dia macam mana gitu kan, sampai di sekolah mungkin di rumah dia tidak pernah berbagi mainan karena dia sendiri, tapi sampai di sekolah dia harus berbagi dengan teman, dan itu mungkin sangat sulit ya Bun. Itu kita harus pelan-pelan macam mana cara kita untuk menimbulkan rasa menghargai diri dan tidak menyakiti teman itu tadi. Azan ya Bun. Oke. Nah, di sini yaitu yang selanjutnya pemantauan dan evaluasi. Nah, di pemantauan dan evaluasi ini kita sebagai guru dapat memantau pelaksanaan kesepakatan dan memberikan pujian atau penghargaan jika anak mematuhi aturan. Nah, di sini Bun, kita juga bisa memberi memantau anak melaksanakan itu yang jelasnya di sekolah. Di saat anak mungkin kalau kita ini yang paling lama itu di kegiatan inti ya. Di kegiatan inti kita mengulangi mengucapkan kesepakatan kelas. Lepas itu kita memanggil ataupun mengingatkan kembali kepada anak apa saja kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kalau ada anak yang melanggar kesalahan, berarti kita menyebutkan apa kesepakatan kelas yang sudah dilanggar, ya kan? Kita bertijak pada Zen. Baik, sedikit lagi ya Bun, tadi lantaran azan. Kita sejenak ini kita lanjutkan lagi pemantauan dan evaluasi. Nah, yang kedua yaitu jika ada anak melakukan pelanggaran, guru memberikan pengertian dan mengajak anak-anak untuk memperbaiki perilaku yang telah dilanggar. Artinya gini, kita sebagai guru mengingatkan kembali atau perilaku anak yang sudah dilanggar atau kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar anak, kita ingatkan kembali, kita ucapkan kembali apa-apa saja dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Di dalam menerapkan disiplin positif kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Artinya gini, kita tidak langsung menyalahkan anak. Apa tadi yang kau buat salah ini? Kita tidak boleh. Tapi melalui langkah-langkah segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan lagi tentang segitiga restitusi. Itu satu ya Bun. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kesepakatan dilakukan secara berkala untuk memastikan aturan atau kesepakatan kelas yang relevan dan efektif. Artinya di sini kita melakukan evaluasi, kita melakukan refleksi, kita melakukan penilaian. Apakah kesepakatan kelas yang telah kita buat, misalnya semester ini ada 4 atau 5 kesepakatan kelas. Kira-kira anak ini dah bisa belum mengikuti kesepakatan kelas yang kita buatkan di kelas? Ya Bun, kalau seandainya sudah bisa, kita bisa menambahkan kesepakatan kelas yang lain. Misalnya kalau biasanya 5 atau 4, berarti kita tambahkan lagi apa kira-kira nanti ada yang sebagian bisa, ada yang ya, sebagian bisa. ada yang bisa, iya betul sekali. Ada yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Nah, intinya di sini kita tetap tidak membuang kesepakatan kelas yang ada. Makanya untuk pertama, untuk tahap awal kita jangan masukkan kesepakatan kelas itu terlalu panjang banyak betul. Misalnya untuk anak kelas, ya payah aja. Misalnya untuk anak kelas A, misalnya kelas bunda buat itu dengan bunda sekali. Buatlah 4 aja dulu yang kira-kira penting apa. Misalnya menghargai teman atau tidak menghargai teman, sayang sama teman. Iya, berdoa misalnya gitu. Yang ketiga, menghabiskan mainan, misalnya gitu kan. Yang ketiga, terjampak tertib. Dapat 4 biji itu dulu sudah. Tak usah banyak-banyak. Tapi terus saja kita ucapkan, kita terapkan ke anak. Nanti iya, setelah dia naik ke kelas B atau naik di semester 2, kita baru menambahkan sedikit, misalnya entah 1 poin
kata ini paham. Iya, buat satu. Iya, betul. Tadi poinnya ditambah 2 lagi. Nah, itu ya Bun. Kalau kelas B, Untuk kelas B boleh kita buatkan 5 atau 6 gitu kan. Nah, kita boleh kita buatkan segitu. Nanti kalau di semester 2 kira-kira anak itu sudah bisa, kita bisa tambah. Kalau kira-kira memang barang itu belum bisa berjalan secara efektif, kita tetap yang itu. Cuman kita harus sering lagi mengingatkan kepada anak macam mana anak itu bisa mengingat apa saja kesepakatan kelas yang sudah diikuti dan apa saja kesepakatan kelas yang sudah dilanggar, ya Bun? Nah, itu kalau kita melakukan refleksi. Nah, apa sih kegunaannya untuk kesepakatan kelas supaya apa? Dengan membuat kesepakatan kelas, anak PAUD belajar tentang pentingnya aturan. Walaupun dia masih kecil, ya Bun, dia tahu macam mana aturannya. Mungkin dari KB dulu dia setiap ngemas mainan, udah guru dia yang nolong ngemas, ya kan? Kita tidak menerapkan ke dia. Pelan-pelan Bun, kita terapkan ke dia macam mana kita bantu. Cuman jangan ke kita yang ngemas, tapi macam mana dia bisa ngemas, ya kan? Kadang balik-balik kalau kita udah bantu, dia panik nengok kita yang mengemas. Dia tidak anak kelas B itu bedanya anak kelas B. Tapi anak kelas paham setiap dengan dia berarti dia bertanggung jawab. Iya, tapi itu tidak tahu lagu beri mainan itu baru dia kemana? lagu dia Baru dia nak kemas. Nah, itulah kadang yang kita harus kita macam mana kita tanamkan dalam juga dia terus dia Nah, itulah tadi bagaimana aturan tersebut membantu menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan mendukung proses belajar mereka. Kadang pun kita kalau anak itu tak tertib, kita tak punya kesepakatan jelas. Saya yakin bahwasanya kegiatan di kelas itu tak bisa kondusif. Balik kita di tengah belajar, mungkin anak ada yang menyampaikan mainan, karena dia tidak tahu ketika dia tidak sadar bahwasanya apa yang dibuat dia itu telah melanggar kesepakatan kelas. Dan itu yang harus ditanamkan macam mana, terutama anak yang kelas A, terutama dari anak yang kelas PAUD itu. Nah, abang dengan adik itu kita tugas kita kegiatan tak bisa tak dapat. Itulah Bun, itu satunya. Mungkin dia di bagian lain dia tahu nih. Oh iya, maksudnya walau jam kita lama. Iya, betul. Dia diserak-serak dia. Makanya nilai bukti belum letak lagi sebelum kita melakukan kegiatan. Awak sibuk cakap di depan tu, dia sibuk berserak. Karena berarti dia belum ada keinginan atau kesadaran diri dia dari dalam diri. Berarti dia belum tahu, oh ini punya budak guru, nanti baru bisa dipakai. Berarti dia berarti ada salah satu aturan kelas yang belum bisa dia di jalan, belum ada yang belum dia mengerti. Berarti macam mana tuh? Itu PR-nya kita sebagai guru, macam mana supaya kita mengingatkan kembali. Berarti kita duduk sini bercakap. Dia kalau penting dia memperbaiki semua buka-buka itu tadi kali. Berarti dia ada salah satu yang belum disadari lagi. Jadi Bunda, setiap kali Bunda masuk kelas itu nak belajar, setelah berdoa kita baca kesepakatan kelas kita. Berarti apa kesepakatan kelas kita? Kita ingatkan kembali kepada anak-anak. Itulah yang perlu menjadi guru TK. Guru anak SD mungkin masih bisa dikerjakan. Anak TK, anak ini luar biasa. Apalagi anak yang baru kegiatan itu satu meja orang dia paham. Kalau di bawah tu, kita tak Nah, itu kalau kita membuat kesepakatan kelas. Dacing pagi sini. Ya, akak masuk dengan saya. Satu kali gitu ya. Pokoknya penting lah Oke, kita lanjut Bun. Kalau tadi maka itu bisa lanjut
biasanya kalau anak buat salah kita langsung kan, apa yang dikuat, apa dikuatkan, boleh, boleh. Nah, di situ boleh. Itu kan selama ini kita iya, tidak boleh. Karena kita itu kalau kita seperti itu kita adalah seorang penghukum. Karena dulu kita zaman SD intinya terlambat kita bersuruh keliling lapangan, terlambat kita bersalah lebih pakai berol. Itu kita dulu, itu kita dulu. Tapi jangan sekarang itu tidak lagi iya, sekarang ini ada namanya yaitu pembelajaran tentang segitiga restitusi. Kemarin timbul waktu di pengolahan kinerja. Iya tak Kak Butet? Pengolahan kinerja bagaimana caranya kita menyikapi anak yang sudah melanggar kesepakatan kelas. Ada pun caranya salah satu yang pertama yaitu kita menstabilitaskan identitas. Artinya langkah awal yang perlu kita lakukan pada anak adalah menstabilkan identitas. Jangan langsung kita tanya, dia mau buat apa tadi? Ayo, itu bosak punya bunda tuh. Tidak, jangan seperti itu lagi. Balik-balik, saya dulu seperti itu. Karena sebelum saya belajar ini, saya tadi mantap. Itu mantap, supaya anak bisa takut, misalnya kan, supaya anak tidak buat lagi. Sebetulnya itu tidak pun, nanti itu akan memberi efek yang tidak baik kepada anak. Memberikan bekas kepada anak, masalahnya kita memarahi dia. Kita marah dia tuh itu membekas nanti pun sampai dia itu besar. Jadi kita tanya dulu, nak, apa yang dibuat tadi, misalnya gitu. Apa yang anak apa yang dibuat anak tadi. Nah, makanya caranya satu kita panggil. Kita tak boleh memarah anak langsung di depan orang. Itu satu, kita panggil. Saya semalam ada praktek satu pun, dia malah nangis, Bu, saya tak bersalah, ada cakap gitu. Saya praktek, cuman dia di situ dia tahu, dia tak mau pukul kawan. Dia kata, ya Bu, besok saya tak pukul kawan lagi. Ada satu semalam, 2 orang saya buatkan video. Dia alhamdulillah dia tahu kemampuan cara kita. Berarti kita memanggilkan dia, kita mengasih tahu dia jangan di depan orang ramai. Intinya kita panggil satu, misalnya dia kan kita tanya, nak, tadi anak kenapa? Bunda dapat laporan, ada kawan kasih tahu anak tadi mukul kawan, iya gitu kan, anak mukul kawan misalnya gitu. Bunda tahu mungkin anak bersalah karena alasan tertentu. Kita dengarkan dulu alasan dia kenapa dia berbuat seperti itu. Misalnya dia moyak-moyak punya bunda tadi, moyak-moyak urut bunda tadi, kita tanya pelan-pelan, pasti dia nanti bakal jawab itu kan. Tapi intinya harus pelan-pelan ya Bun. Ya, itu yang pertama. Jangan langsung disentak Bun. Jangan dikebeli lah punya bunda. Jangan gitu ya Bun. Itu yang langkah pertama kita ya. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang nomor 2 itu baru kita kasih kesempatan kepada anak untuk dia bercerita. Apa penyebab dia melakukan kesalahan? Apa penyebab dia melanggar kesepakatan kelas kita? Ya Bun ya, kita tanya, biarkan kasih dia kesempatan dia bercerita. Mungkin macam kemarin, kenapa dia menggigit kawan? Kita tanya betul-betul apa masalah. Kita kasih kesempatan dia dijawab. Itu kakak tuh tak mau apa kata dia kemarin. Kalau kakak tak mau dia gitu. Iya. Ada alasan dia kan? Itu karena kita tanya dia kasih jawaban ke kita apa penyebabnya. Pasti ada salah satu masalah yang terjadi ke dia sehingga dia menjadi kawan. Itu kan ya. Nah, yang ketiga, oke, ini kita lanjut yang ketiga ya Bun. Yang ketiga kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan anak. Kira-kira bagus karena anak tuh gigi kawan bagus tidak? Kita tanya sama anak tuh. Kira-kira aturan kesepakatan kelas apa yang kita langgar? Iya, bagus atau tidak? Iya, bagus atau tidak? Iya. Jadi kalau kita dapat masalah, guru dengan anak murid itu saling kerjasama betul. Macam mana kita semakin kita bercakap mengharap sebetulnya balik saya kan kadang seperti itu. Kadang sudah kesepakatan iya. Dan menanyakan keyakinan tadi, kira-kira nanti boleh tak buat seperti itu lagi?
kira-kira kalau kita dah buat salahnya apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita mengingatkan minta maaf agar anak itu tak ada dendam lagi. Dengan kita pun gitu juga. Mungkin kalau bunda kasih tahu jangan marah ya, gitu kan. Yuk kita minta maaf sama kawan. Nah, besok kita boleh tak buat macam gini lagi? Tak boleh, misalnya gitu. Nah, itu harus kita sampaikan ke anak-anak. Intinya itu tadi, kita melakukan segitiga restitusi itu kalau dapat jangan di depan orang ramai. Karena anak tuh dia sama dengan kita. Kita mungkin kalau ditegur, dipanggil depan orang ramai, saya tahu mungkin kita juga merasa tak enak ya bun ya. Nah, kalau kita pun sebagai orang tua buat salah ditegur di depan orang ramai, mungkin juga kita merasa tak enak. Nah, itu yang tadi. Baik bun, saya rasa kita mungkin dah hampir 1 jam, kurang sedikit untuk kita 1 jam. Kira-kira bunda ada yang nak bertanya atau tidak? Apa kira-kira yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Seputar kesepakatan gelas atau restitusi yang telah kita buat. Kira-kira ada tak pertanyaan yang mau bunda sampaikan? Yang kalau saya bisa jawab, saya jawab. Bagaimana caranya menerapkan kesepakatan disiplin positif ini jika ada di antara anak kita tidak? Maksudnya tak-taknya di sini adalah apakah dia tidak mau mengikuti? Nah, misalnya pas kita kegiatan kegiatan belajar bertemu dia sibuk lah main ke situ. Iya, itu satu. Itu tadi salah satunya yaitu kita melakukan pendekatan. Kita tak bisa lagi kita dengan dia. Intinya gini, kita harus melakukan ekstra yang mungkin kita kerja keras ekstra yang kita macam mana kita menyadari anak itu bahwasanya kita akan melakukan kegiatan ini. Macam mana kita menarikkan perhatian kepada dia. Ya kan? Kita harus melakukan pendekatan. Mungkin anak tuh ada mungkin di rumah dia ada salah satu yang tak terpenuhi. Misalnya mungkin dia kurang perhatian dari orang tuanya, jadi sampai ke sekolah dia kadang jadi dia tak mau mengikuti aturan yang kita buat. Dia sesuka hati dia seorang. Dan perhatian kita Iya. Kita jenis maksudnya Nengok dia. Memang ada kami itu kita tidak melakukan kegiatan sebelum kita masuk. Ada kita lain kalau ibarat kata yang lain ini mandiri semua dah. Dia tidak. Dia tidak. Kita kita juga. Siap berlebih misalnya. Ada lima dasar kebutuhan pokok manusia yang tak terpenuhi. Itu berdasar yang kami pelajari. Yang pertama pengakuan, lepas itu kasih sayang, itu salah satu ya. Apalagi anak TK. Saya juga merasa anak saya macam mana banyak kasih sayang. Kita kurang perhatian dari rumah sehingga dia di sekolah kadang kalau misalkan dia menurut aku iya, berarti dia itu tadi mungkin mak pun kita di rumah orang saya anak saya itu mungkin di rumah saya memang orangnya agak sedikit keras dengan anak sehingga mungkin anak di sekolah dia lebih minta perhatian dengan guru, dia lebih manja dengan guru dia lebih mendengarkan kata-kata gurunya di sekolah. Karena kadang itu tadi kita tak selaras dengan kita cara mengajar kita di sekolah dengan macam mana perlakuan orang tua di rumah. Nah, itu balik kadang kita orang tua kurang sabar di rumah. Kadang tu bunda dekat rumah tu apa yang kita tegah tu dia tak dengar tu situ kadang dia kerek. Kalau dekat sekolah kan dengan bunda dia dengar dia tu. Kita bercari satu mak itu mana? Balik dia semakin jajan tu. Cakap pasal jajan kat sekolah kata mak Naula, itu bunda dapat orang tak boleh makan jajan dengan ini. Pasal dia dekat rumah dia tak dengar. Iya. Kata bunda tak boleh sekolah deh. Oke, itulah tadi Bu salah satu yang kedua satu pendekatan, yang kedua jika ia melakukan kesalahan kita buatlah segitiga restitusi itu tadi dengan memanggil anak dan mengingatkan kembali kesepakatan selesai. Namanya segitiga restitusi. Iya, memanggil anak, kita tanyakan pelan-pelan apa saling buat itu, kesepakatan kelas apa yang ada dilanggar dan bagaimana nanti ke depan apakah boleh dia melakukan lagi, macam mana dia mau minta maaf. Itu adalah salah satu langkah restitusi yang bisa kita lakukan. Iya betul Bu, itulah yang satu kesalahan. Oke Bun, itu aja ya Bun. Ya saya rasa untuk pertemuan kita hari ini tentang ngobrol kita hari ini tentang budaya positif
positif, yaitu menerapkan disiplin positif, yaitu kesepakatan kelas. Saya harap kegiatan ini bisa berdampak baik untuk kita semua. Nah, sekarang saya nak tanya sama Bunda, kira-kira refleksi apa yang Bunda dapat dari sosialisasi kita ini tadi? Siapa nak mampu jawab salah satu orang aja? Bisa Kak Badut? Bisa Bunda Badut? Boleh berdiri Bunda Suryana, boleh. Tak apa deh. Apa yang Bunda dapat berarti tentang kesepakatan kelas? Apa bedanya mungkin dengan kesepakatan dengan aturan yang baru dengan yang baru? Bisa? Atau Bunda Depa bisa? Ayo Bunda Depa lah, boleh lah. Ya Bunda Tika, boleh Bunda Tika. Boleh berdiri Bunda Tika. Apa duduk aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa tadi penerapan kesepakatan kelas tadi dengan penerapan yang lama dengan penerapan yang baru agak sedikit berbeda. Iya. Di sini kalau yang lama kan kita itulah misalnya kata tertib kelasku satu mengucapkan ini cuma hanya 8 menit aja. Iya. Ibarat kata gitu kan. Tapi ibarat yang kedua ini kami bisa memahami misalnya kata tertib atau kesepakatan kelas misalnya bersalam macam ini terus berdoa kita duduk tertib misalnya kan kegiatan itu langsung menengok kan. Iya. Tidak seperti itu ucapan ya. Iya, tidak seperti ucapan. Dan yang ucapan. Iya. Anak-anak tu bingung juga. Kita ucap-ucap itu kan apa lagi benda 2, 3 kan. Cuma kalimat aja kita lapis-lapis Iya. kan. Tapi kalau kita Kalau ini menggunakan kita langsung kan. anak bisa Iya. melihat apa Dengan adanya Ibu Kepsek memberi keterangan seperti ini, kami sangat membantu bagi kami para pendidik, para guru, ya kami bisa memperbaiki mana kekurangan bunda guru di sini ya bunda ya. Nah, iya, ini PR yang akan datang ya. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepsek karena telah memberikan tentang kesepakatan kelas ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bunda, kiranya itulah refleksi dari dengan kita tadi. Berarti kita dah tahu perbedaan dari aturan yang lama dengan kesepakatan kelas yang baru. Intinya kita sebagai guru adalah seorang panutan. Peran kita sebagai guru misalnya melakukan misalnya membereskan main itu maksudnya bagi kita cakap itu langsung kita praktek cara membereskan main kita tahu dia tersebut tu betul. Itulah berarti itu penerapan kita di kelas. Kalau tadi hubungannya kalau kita buat kata. Iya, bisa. Foto dia Bang. Ya, betul, bisa. Jadi itu dia faham apa kalimat kita sebut langsung kita lakukan kegiatan tu. Kadang kita cuma lapas saja. Betul. Bisa Bu, berarti kalau di sini kita menggunakan foto orang lain untuk kata, berarti nanti di kelas kita ya kita gunakan nanti kita tempel saat di kelas ini, saat di duduk tertib ini. Ya, oke, boleh. Itu terserah kelas masing-masing untuk menerapkannya nanti. Kalau memang menggunakan foto anak-anak, silakan menggunakan foto ya, anak-anak. kita bagus itu sudah kita buat jangan foto dari masa kita ambil. Ya, Kita foto dia langsung. Kegiatan cuci tangan, kegiatan duduk berdoa, kegiatan memberes mainan. Jadi nanti anak kita ingat dia tahu. Ini tak boleh gigit tu berapa? Jadi dengan itu dia faham kalau ini gambar yang tidak boleh, ini gambar yang boleh. Oke Bun, hari pun sudah jam menunjukkan jam 12.43. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga apapun nanti penerapan yang di kelas Bunda lakukan, saya berharap semuanya bisa berlanjut dengan baik. Kita bisa melakukan kelas pada anak pun. Kira-kira